Ada pertanyaan, apa kiat-kiat agar kita bisa ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika kita berada pada keadaan yang kita anggap kurang menguntungkan. Misalnya ketika sakit, ketika miskin, pekerjaan dan penghidupan yang sulit. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Agar kita ridha dengan takdir Allah Jalla wa'ala, ya. Yang pertama adalah kita tentunya, ya, berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon sabat, kekokohan hati di atas iman, memohon kekokohan hati di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, ya. Karena tidak ada yang bisa membuat hati kita ini ridha kecuali Allah Jalla wa'ala. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Berdoa kepada Allah Jalla wa ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, selalu menjadikan kita ridha. Juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita membaca zikir-zikir, ya, yang zikir-zikir itu menunjukkan keimanan kita kepada takdir Allah Jalla wa'ala. Seperti zikir sesudah sholat, kita baca dengan penuh keyakinan. Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ba'da salam, di antara doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan, ya Allah. Ya. Apa yang Allah berikan untuk kita, tidak ada yang bisa menghalangi. Wala mani'a lima a'tait. Allahumma la mani'a lima a'tait wala mani'a lima. Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'at. Dan tidak ada yang bisa memberikan apa yang Kau halangi, ya Allah. Ya. Itu sesuatu yang wajib kita baca dan kita yakini, bukan sekedar kita baca. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga akan muncul keridhaan. Ya. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Juga di antara kiat agar kita ridha dengan takdir Allah, di samping doa kepada Allah Jalla wa'ala dan juga membaca zikir-zikir yang di situ mengandung iman kepada takdir Allah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya kita, ya, mentadabburi nama-nama Allah Jalla wa'ala. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Hadhi min asma'illahil husna. Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dat yang memiliki sifat rahmah. Jadi apa yang menimpa kita berupa kemiskinan atau sakit atau pekerjaan dan penghidupan yang sulit, ya. Baik, apakah kemudian kita katakan berarti Allah tidak punya sifat rahmah? Tidak. Karena bisa jadi itu semuanya, dan kita yakin ada hikmah yang besar di balik itu. Ya. Belum tentu ketika Allah memberikan kepada kita kekayaan, Allah lapangkan kita dunia, kemudian kita akan terus berada di atas akidah sahihah, belum tentu. Ya. Ada sebagian orang yang ketika Allah beri miskin, Allah beri kesempitan, mustaqim, lurus di atas jalan, at-tariq. Ya. Namun ketika diluaskan hartanya, diluaskan pekerjaannya, bagha, melampaui batas. Ya. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Mal faqra akhsha alaikum." Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh yang aku khawatirkan adalah antubsata alaikumud dunya. Allah Subhanahu wa taala bukakan dunia atas kalian. Fatanafasu fiha. Kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana dulu orang-orang terdahulu berlomba-lomba. Sehingga dunia itu
dan perlombaan itu membinasakan kalian. Berpaling dari al-haq. Iya. Kemudian kiat yang ketiga, wallahu a'lam bissawab. Ketika kita mendapatkan takdir yang seperti ini, sakit, miskin dan seterusnya, hendaknya kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sabar. Dan kita meyakini pahala yang besar ya, dengan kesabaran. Dan baca sejarah orang-orang yang sabar. Apa yang menimpa kita tidak lebih berat daripada apa yang menimpa para nabi, para rasul, ya, para siddiqin. Ya. Ketika mereka sabar, Allah Jalla wa'ala memberikan jalan keluar. Dan juga di antara upaya yang kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian yang seperti ini, hendaknya kita melihat orang yang lebih bawah dari kita. Berusaha untuk memperbanyak melihat orang yang lebih rendah dari kita. Unzuru ila man huwa dunakum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian dalam urusan dunia. Ada yang lebih sakit, ada yang lebih miskin, ada yang lebih susah pekerjaannya. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matullah alaikum. Karena yang demikian itu ya akan menjadikan kalian lebih bersyukur dan tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah atas kalian. Nah. Apakah anak usia mumayyiz kurang lebih 11 tahun boleh menjadi imam sholat padahal masih ada orang dewasa? Taib, anak yang mumayyiz ya, taib sudah sah sholatnya dan dia bisa masuk ke dalam shaf dan mungkin bagi dia untuk menjadi imam ya, sah ketika dia menjadi imam. Dan umur mumayyiz adalah umur 7 tahun ya, umur 7 tahun. Nah, taib, yang ditanyakan di sini apakah anak usia mumayyiz kurang lebih 11 tahun boleh menjadi imam? Naam, boleh menjadi imam. Ya. Padahal masih ada orang dewasa. Naam, mumayyiz bisa untuk menjadi imam. Ya, tetapi tentunya ya, taib, ketika ada orang yang dewasa dan dia memiliki hafalan yang lebih, bacaannya lebih baik, tentunya lebih ahak, lebih berhak. Namun permasalahannya adalah apakah boleh atau tidak. Ya. Taib, seorang wanita misalnya di rumah, ya, ummahat, ya, anaknya yang masih 8 tahun ngimami dia, nah, boleh atau tidak? Ya juz, ya. Dan tidak mungkin ummahat yang menjadi apa? Ya, imam tentunya seperti itu. Wallahu a'lam. Taib. Apakah anak laki-laki yang sudah mumayyiz 11 tahun yang bukan mahram dibolehkan masuk ke ummahat, ibu-ibu? Dijauhkan dari majelis-majelis ummahat, anak-anak yang sudah 11 tahun, 12 tahun, ya. Taib, anak-anak yang mumayyiz, ya. Taib, mereka sudah mengerti mahasin, ya. Mahasin keindahan barangkali, mahasin. Mungkin dia akan menceritakan fulana, bisa menjadi fitan. Wallahu a'lamu bissawab. Hendaknya orang tua mengajari mereka untuk mengenal al-haya, malu di usia dini. Nah, bahkan di lingkungan rumah kita ya, antara orang yang bukan mahram saja diperintahkan untuk dipisahkan. Ya, untuk dipisahkan. Ya. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Nah, yakni hendaknya tidak dibiasakan untuk masuk ke tempat ummahat. Nah. Taib. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Nah, semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin.